kita melakukan amalan korupsi, lalu kita masukkan situ, saya korupsi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu hal ini tidak dianggap sah oleh syariat. Mengapa hadis ini diletakkan pada pembahasan pertama, tanbihan lit thalib ala tashihin niyah, yaitu peringatan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seseorang yang membaca kitabnya, ala tashihin niyah, agar memperbaiki niatnya ketika awal membacanya. Tarkul amal min ajlin nas riya, meninggalkan suatu amal karena sebab manusia, maka itu juga termasuk riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis pertama pada kitab Hadis Arba'in Nawawi, di mana hadis yang pertama ini berbicara tentang masalah niat. Bagaimana pada saat kita beramal, tentunya amalan yang benar dalam pandangan syariat semestinya disertai dengan niat. Maka hadis pertama ini berbicara tentang niat dalam beramal. Sebelum kita membahas tentang penjelasan mengenai hadis yang pertama ini, mari kita bersama-sama membaca matanya terlebih dahulu. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi hadis ini dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan atas apa yang telah ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mencari dunia, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang telah ia tuju. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan perlu diketahui bahwa kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai tentang hadis pertama yang berbicara tentang niat, kita akan membahas sedikit tentang biografi dari Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab dikatakan huwa awwalu man summiya Amirul Mukminin. Beliau adalah orang yang pertama kali dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin, yaitu pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena ketika Umar bin Khattab berkhutbah, beliau seringkali mengatakan, ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai sekalian manusia, antumul mu'minun, kalian adalah orang yang beriman, wa ana amirukum, dan aku adalah pemimpin kalian. Itulah mengapa beliau dipanggil Amirul Mukminin. Adapun sebelum itu, beliau dipanggil khalifati Rasulillah, yaitu pengganti dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah wafat, lalu kepemimpinan diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq dipanggil sebagai khalifah Rasulullah, yaitu pengganti Rasulullah. Lalu ketika kepemimpinan berpindah ke Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab dipanggil khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab memiliki nama panggilan Abi Hafsin, yaitu Hafsin sendiri berarti singa, karena Rasulullah melihat Umar bin Khattab memiliki karakter yang tegas, sehingga Rasulullah memanggil beliau Abi Hafsin. Dan Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq, yaitu karena li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Umar bin Khattab itu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan keislaman Umar bin Khattab sendiri adalah beliau orang pertama kali yang mempublikasikan keislamannya, karena orang-orang sebelum beliau itu sangat takut, karena ketika itu jumlah orang Islam ketika itu minoritas di kota Mekah, kebanyakannya orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik.
Dan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman Umar bin Khattab, di mana ketika itu pernah Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ketika itu Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang engkau cintai dari dua orang ini. Siapa itu? Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham atau biasa dikenal sebagai Abu Jahal. Maka ketika Rasulullah berdoa demikian, maka keesokan harinya terdengar sebuah kabar bahwa Umar bin Khattab telah masuk Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku, faqala qad istabsyara ahlus sama'i bi islami Umar. Jibril berkata bahwa penduduk langit telah bergembira karena masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab sendiri masuk Islam pada tahun 6 pasca kenabian. Ada pula yang mengatakan beliau masuk Islam pada tahun kelima pasca kenabian. Dan hal yang menarik dari Umar bin Khattab, beliau adalah sahabat yang memiliki keutamaan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Umar bin Khattab kita kenal orang yang sangat keras membenci Islam ketika sebelum masuk Islam, lalu setelah masuk Islam, lalu dikatakan beliau afdhalus sahaba ba'da Abi Bakar. Beliau adalah sahabat yang paling besar keutamaannya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan hal yang menarik juga mengenai Umar bin Khattab, ketika beliau dikenal sebagai orang yang sangat tegas, sahabat yang sangat tegas, sehingga dipanggil oleh Rasulullah sebagai Abi Hafsin karena karakternya yang tegas. Justru beliau memiliki karakter yang sangat zuhud, sangat tawadu. Jadi zuhud, beliau tidak cinta dengan dunia, bagaimana dunia diletakkan di tangannya, bukan diletakkan di hati beliau. Bagaimana beliau menjadikan dunia itu hanya sebagai sebatas kebutuhan saja, bukan sebagai tujuan untuk hidup. Maka itulah Umar bin Khattab dengan karakter ketika sebelum masuk Islam sangat membenci Islam, tapi ketika justru setelah masuk Islam, beliau menjadi sahabat terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab juga beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 539 hadis. Tentu jumlah yang cukup banyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Lalu beliau juga hidup selama 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meninggal karena ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Beliau ditikam, lalu beliau meninggal. Lalu pada akhirnya beliau dimakamkan, dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti ketika itu kubur Rasulullah, lalu Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab. Dan adapun Umar bin Khattab sendiri ketika menjadi khalifah, beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. Jadi itulah masa Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan dari hadis pertama ini yang berbicara tentang niat. Bagaimana hadis pertama ini para ulama kita sangat banyak memberikan keutamaan pada hadis ini karena berbicara tentang niat. Salah satu yang dikatakan oleh Imam Abu Daud, beliau mengatakan bahwa hadis pertama ini hadisnya memuat setengah dari ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam itu memuat dua aspek amalan, yaitu ada amalan zahir dan ada amalan batin. Amalan zahir adalah amalan yang secara lahiriah dilakukan oleh anggota badan kita, misalnya tangan, lalu kaki, kepala, hal-hal yang tampak pada tubuh kita, itulah yang disebut dengan amalan zahir. Contoh, sholat, bagaimana tangan kita bergerak, jidat kita sujud, kaki kita melakukan nekuk ketika sujud, maka itulah amalan-amalan yang tampak oleh mata. Lalu membaca Al-Quran dengan lisan kita, bersedekah dengan tangan kita, memberikan kepada harta atau rezeki kepada orang lain, maka itulah amalan-amalan yang zahir, amalan yang bisa dilihat oleh mata manusia. Lalu adapun dengan amalan batin adalah perbuatan hati kita.
yang dilakukan oleh hati kita, dan perbuatan ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Manusia tidak boleh menilai hati seseorang. Kita hanya bisa menilai seseorang itu dari fisik, dari luarnya saja, dari fisik yang bisa kita lihat. Maka amalan batin ini tidak dilihat oleh manusia, tapi diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh amalan batin ini seperti bagaimana seseorang itu berniat, apakah niat baik atau buruk, apakah hamba tersebut bertawakal, ataukah hamba tersebut sudah memiliki azam atau belum, apakah hamba itu bersabar. Maka ini termasuk amalan-amalan batin. Kita nggak bisa melihat perbuatan tersebut pada hati manusia, tapi Allah mengetahui. Dan amalan batin ini adalah amalan yang menjadi ruh, yang menjadi nilai pada sebuah amal yang zahir. Semisal yang dikatakan oleh Imam Baidawi, beliau mengatakan an-niyah fil amal karruhi fil jasad. Niat pada sebuah amalan, amal yang zahir itu seperti ruh pada jasad. Maksudnya apa? Anggap ini jasad dan ini ruh. Jasad kita, anggota tubuh kita itu bisa hidup, bisa bergerak apabila ada ruh di dalamnya. Maka begitupun dengan amal itu bisa dianggap hidup, bisa dianggap sah apabila ada niat yang menyertai perbuatan tersebut. Maka apabila jasad tadi ini diserupai dengan perbuatan zahir kita dan ruh ini diumpamakan seperti niat kita, maka keduanya saling membutuhkan. Maka jasad tidak akan bernilai, tidak akan hidup apabila tidak ada ruh di dalamnya, apabila tidak ada niat di dalamnya. Maka itulah mengapa dikatakan amalan batin itu menjadi nilai, menjadi ruh pada sebuah amalan yang kita kerjakan, pada perbuatan yang telah kita lakukan. Lalu hubungan antara amalan zahir dan amalan batin itu, ketika amalan zahir tidak disertai dengan amalan batin, maka ia bisa saja dianggap sah amalan tersebut, tapi di sisi Allah ia tidak bernilai. Contoh, seseorang melakukan sholat tetapi tidak disertai dengan niat, maka bisa secara fikih itu dianggap sah karena kita menilai secara zahirnya saja. Entah isi hati orang tersebut yang sholat kita nggak tahu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menilai bahwa ibadah yang ia kerjakan ia tidak sertakan dengan niat, maka hal tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hubungan amalan zahir dan amalan batin juga kebalikannya. Apabila amalan batin tidak disertai dengan amalan zahir, maka hal tersebut belum cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Contoh, bagaimana seseorang mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya ia mengatakan, aku cinta kepada Engkau ya Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikanlah salat dan kerjakanlah atau tunaikanlah zakat. Maka ketika Allah memerintahkan untuk ia salat, untuk mengerjakan membayar zakat, tetapi ia justru tidak mengerjakan, padahal ia mengaku cinta kepada Allah, maka hal tersebut, cinta saja itu tidak cukup, amalan batin saja tidak cukup apabila tidak ada perbuatan yang nyata dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kaitannya tentang amalan zahir dan amalan batin, ataupun kebalikannya apabila amalan batin tidak disertai dengan amalan yang zahir. Maka kesempurnaan ibadah ia bisa dianggap sempurna apabila amalan zahir ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan amalan batin apabila ia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempurnaan ibadah apabila amalan yang kita kerjakan sesuai dengan syariat dan batin kita itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah mengapa Imam Abu Daud mengatakan bahwa hadis pertama ini yang berbicara tentang niat setengah dari ajaran Islam, karena aspek dalam Islam itu memuat tentang amalan zahir dan amalan batin, dan niat ini itu masuk dalam amalan batin, sehingga amalan batin ini yang membahas tentang niat itu sudah mencakup setengah dari ajaran Islam. Maka setengahnya lagi yang berbicara tentang amalan zahir itu akan secara detail atau disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, di dalam kitab hadis Arba'in ini, pada hadis yang
kelima yang berbicara tentang amalan yang bid'ah dan yang tidak bid'ah. Bagaimana amalan itu sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan anjuran syariat. Maka itulah mengapa dikatakan setengah dari ajaran Islam tentang hadis pertama ini. Lalu begitupun juga Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, beliau memberi keutamaan pada hadis yang pertama ini. Beliau mengatakan hadis tentang niat ini itu memuat sulusul ilm, sepertiga dari ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Dijelaskan oleh Imam Baihaqi. Beliau mengatakan karena perbuatan manusia itu terdiri dari 3 aspek. Ada ketika seorang melakukan perbuatan itu adanya niat di dalam hatinya, lalu adanya lisan yang mengucapkan, dan juga adanya anggota tubuh kita yang memberikan sebuah tindakan atau perbuatan. Sehingga dari 3 aspek ini, salah satunya adalah seseorang itu adanya niat di dalam hatinya ketika ingin berbuat, maka dianggaplah sepertiga dari ilmu, sulusul ilm. Inilah komentar dari Imam Baihaqi ketika Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini yaitu memuat sepertiga pengetahuan. Lalu yang selanjutnya mengenai hadis pertama ini yang berbicara tentang niat, para ulama kita ketika menulis sebuah karya, khususnya dalam bidang hadis, beliau banyak mengutip hadis pertama ini yang membicarakan tentang niat. Ia letakkan di bagian pembahasan pertama kitabnya. Salah satunya adalah kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari meletakkan hadis tentang niat ini pada hadis pertamanya. Dan begitupun juga karya-karya dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, lalu dalam kitab Al-Azkar, dan juga pada kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Hadis tentang niat ini diletakkan pada pembahasan pertama. Mengapa demikian? Maka dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, mengapa hadis ini diletakkan pada pembahasan pertama? Tanbihan lit talib ala tashihin niyah, yaitu peringatan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seseorang yang membaca kitabnya, ala tashihin niyah, agar memperbaiki niatnya ketika awal membacanya. Contoh, ketika kita membaca tentang hadis Arba'in Nawawi ini, maka hadis Arba'in ini diletakkan pada hadis pertamanya tentang niat, agar selanjutnya ketika kita membaca hadis pertama, kedua, ketiga, hingga hadis ke-42, itu ada sebuah perbaikan di dalam hati kita untuk membenarkan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sekadar untuk agar ketika kita dapat mengetahui ilmu ini, kita bisa mendebat musuh kita bisa mendebat para ulama kita. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka hadis pertama ini menjadi tanbihan, sebagai peringatan bagi seorang pembaca atau bagi seorang penuntut ilmu agar segera memperbaiki niatnya apabila ia temukan di dalam hatinya niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada hadis ini, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niatnya. Maknanya seperti apa? Maknanya sesungguhnya amal-amal yang disertai dengan niatlah yang dianggap sah oleh syariat. Kurang lebih seperti itu maknanya. Lalu kita perlu memisahkan antara amal dan niat terlebih dahulu untuk memahami hadis ini. Jadi sebelum kita beramal lalu kita menyertainya dengan niat, kita mesti pastikan dulu bahwa amalan yang kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan itu adalah amalan yang sesuai dengan syariat, bukan amalan yang bertentangan dengan syariat. Jadi mestinya kita mengetahui amalan tersebut yang kita kerjakan adalah amalan yang baik di sisi Allah atau amalan yang buruk di sisi Allah. Maka amalan yang mestinya disertai dengan niat karena Allah, karena Rasulullah, yaitu adalah amalan yang baik, amalan yang disyariatkan, bukan amalan yang justru bertentangan dengan syariat. Maka itulah amalan yang apabila amalan tersebut baik, lalu sesuai dengan syariat, lalu disertai dengan niat, maka ia dianggap sah oleh syariat, bukan amalan yang buruk atau amalan yang bertentangan dengan syariat lalu kita masukkan niat di dalamnya
karena Allah karena Rasulnya, maka secara amal saja ia tidak diterima. Maka apabila disertai dengan niat tentu juga tetap tidak diterima. Contoh, ketika kita sholat, Allah memerintahkan kita sholat, lalu kita sertakan ia dengan niat, karena sholat ini adalah perintah syariat, lalu kita masukkan di situ niat, maka outputnya, hasilnya adalah amalan ini diterima atau bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda apabila amalan yang tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat, contoh korupsi. Maka kita melakukan amalan korupsi, lalu kita masukkan situ, saya korupsi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu hal ini tidak dianggap sah oleh syariat, atau bahkan tidak bernilai, bahkan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rashi wal Murtashi finnar, yaitu orang yang menyuap dan menerima suap tempatnya di neraka. Ini bentuk bahwa korupsi, hal-hal yang buruk atau perbuatan yang buruk semisalnya, apabila disertai dengan niat, maka tetap outputnya, hasilnya adalah tidak sah oleh syariat. Karena kita mesti memilah dulu, ini amalan yang disyariatkan dan ini amalan yang tidak disyariatkan. Ketika amalannya sudah kita tahu, oh ini amalan yang diterima oleh syariat atau sesuai dengan syariat atau sesuai dengan perintah syariat, maka masukkan di situ amal, masukkan di situ niat karena Allah, niat yang baik, maka outputnya akan diterima oleh syariat. Maka itu yang perlu kita pahami pada hadis ini. Tidak semua amal itu apabila disertai dengan niat maka otomatis baik atau sah atau bernilai di sisi Allah, enggak semua. Lalu yang selanjutnya, pertanyaannya, apabila seluruh amal ini kita sudah mengetahui amalan ini semuanya baik, apakah ia bernilai di sisi Allah apabila hanya disertai dengan niat? Bagaimana suatu amalan yang disyariatkan, yang bernilai baik di sisi Allah, yang sesuai dengan anjuran syariat, lalu kita mengerjakan amalan tersebut tetapi kita tidak berniat, apakah hasilnya diterima Allah atau tidak? Maka di hadis ini itu ingin mengatakan bahwa tidak semua amal itu apabila tidak disertai dengan niat maka dia tidak diterima. Karena sebenarnya ada amalan sebagian kecil yang apabila itu tidak disertai dengan niat tetap ia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ia sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kita tidak perlu niat, yaitu ketika kita sudah membaca Al-Quran maka hal tersebut sudah baik dalam syariat. Begitupun dengan azan kita tidak butuh pada niat. Begitupun ketika berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh niat dan ia tetap bernilai baik di sisi Allah. Maka sebenarnya di sini mengatakan lafaz-lafaz yang secara umum itu tetap ada pengecualiannya. Sama seperti kita mengatakan pada umumnya api itu panas. Api itu panas, tetapi ada kok api yang itu dingin dan tidak membakar, yaitu api yang ketika itu Nabi Ibrahim dilempar di dalamnya. Jadi ada hal-hal pengecualian. Sama juga kita apabila ingin mengumpamakan ketika pesawat terbang dan di dalamnya banyak penumpang ratusan, ketika pesawat tersebut jatuh, maka kita mungkin berpikir semua orangnya akan meninggal. Tetapi ada kok ketika pesawat tersebut kecelakaan, jatuh entah di daratan atau di laut, ada sebagian kecil orang yang selamat. Maka begitupun dengan hadis ini ketika berbicara tentang innamal a'malu binniyat, hanya perbuatan-perbuatan yang disertai dengan niat yang diterima oleh Allah. Itu maksudnya sebagian besar amal-amal itu butuh kepada niat untuk diterima amalan tersebut. Tetapi ada sebagian kecil amalan yang apabila tidak disertai dengan niat maka ia tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bersolawat atau membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah kembali bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, yaitu setiap seseorang akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia niatkan. Jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ini adalah konteks yang berbeda, di mana ketika di yang pertama itu innamal a'malu binniyat, yaitu bagaimana seseorang melakukan amalan yang sesuai dengan syariat hendaknya disertai dengan niat. Lalu wa innamal likulli imri'in ma nawa,
setiap seseorang akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia niatkan. Maka di lafaz yang ini, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini tidak bergantung apakah amalannya sesuai dengan syariat atau tidak, tetapi secara bebas, kalau kamu melakukan amalan yang sesuai dengan syariat, maka kamu akan mendapatkan balasan yang baik. Tetapi apabila kamu melakukan amalan yang bertentangan dengan syariat, melakukan amalan-amalan yang buruk, maka kamu juga akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadilannya. Maka hendaklah seseorang apabila mau melakukan, meniatkan suatu tindakan perbuatan, maka hendaklah sesuatu yang baik, karena kelak Allah akan memberikan balasan pada amalan yang kita kerjakan. Apabila amalan baik, maka Allah akan memberikan kebaikan, memberikan pahala. Tetapi apabila yang kita kerjakan adalah perbuatan yang buruk, korupsi, mencuri, dan yang semisalnya, maka suatu saat kelak akan Allah memberikan keadilannya, memberikan azab bagi orang-orang yang korupsi atau semisalnya. Lalu yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Apabila seseorang melakukan suatu ibadah, sesuatu amalan yang sesuai dengan syariat, lalu ia berniat dengan baik, niat karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya amalan yang ia kerjakan karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan pahala. Amalan tersebut diterima oleh Allah dan kelak akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Maka itulah maksudnya. Contoh ketika seseorang ingin berhijrah, seorang sahabat ingin berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan niat, karena ketika ia beribadah di Mekah, ia mendapatkan banyak teror sehingga membuat ia terbatas dalam melaksanakan ibadah dan membuat hatinya selalu was-was karena diawasi oleh kafir Quraisy. Maka ia berniat hijrah ke Madinah agar ia leluasa melaksanakan ibadah, sholat, puasa, dan lain-lainnya. Maka ia berniat hijrah demikian karena Allah dan karena Rasulnya. Maka hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka niat yang telah ia azamkan di dalam hatinya dengan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahnya diterima oleh Allah. Lalu selanjutnya Rasulullah bersabda, "Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha." Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mencari dunia, bukan mengejar akhirat, awi imra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu karena perempuan yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu terhadap apa yang ia tuju, yang ia inginkan. Makna hadis ini adalah bagaimana seseorang yang berhijrah, berpindah tempat dari Mekah ke Madinah, lalu niatnya karena ingin mencari dunia, atau niatnya hijrah karena ingin wanita yang ia nikahi itu mau dengannya. Maka dengan niat tersebut, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya terhadap apa yang ia inginkan. Maka niat pertama ini karena ingin mencari dunia, bagaimana seorang tajir, seorang pedagang, karena Mekah ini adalah kota orangnya banyak berdagang, sementara Madinah adalah kota yang tanahnya subur, sehingga orang pedagang ini ketika hijrah ke Madinah, ia ingin agar mendapatkan harta yang lebih banyak, ingin mencari dunia. Lalu orang yang kedua juga, di niat kedua ini bagaimana karena wanita yang ingin ia nikahi. Jadi sebab asbabul wurud, turunnya munculnya hadis ini tentang niat, ini sebabnya adalah ini. Ada seorang lelaki yang hijrah dari Madinah ke Mekah karena ingin menikahi seorang wanita ini, dan wanita ini bernama Ummu Qais. Mana Ummu Qais ini memberikan syarat kepada laki-laki ini, kalau kamu mau ingin menikahi aku, maka ikutlah hijrah kepadaku dari Mekah ke Madinah. Maka si lelaki ini ikut hijrah, dan hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, melainkan karena ingin supaya syarat yang diberikan si wanita ini terpenuhi sehingga ia bisa menikahi Ummu Qais. Niatnya bukan karena agar
senantiasa lebih leluasa beribadah, tapi karena seorang wanita, maka hijrahnya terhadap apa yang ia tuju dan ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalnya, tidak menerima niatnya karena niatnya sendiri, bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya. Dan yang perlu kita pertanyakan, mengapa perlu dipisahkan mencari dunia dan wanita? Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena ingin wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya terhadap apa yang ia tuju. Padahal sebenarnya wanita dan dunia ini, wanita ini juga termasuk dengan dunia, harusnya bisa disatukan saja. Yaitu siapa yang hijrahnya karena sebab dunia, maka ya hijrahnya karena apa yang ia tuju itu, dia akan mendapatkan apa yang ia tuju. Nggak perlu menyebutkan seorang wanita. Tetapi kenapa wanita ini mesti disebutkan secara khusus, padahal wanita sudah termasuk tentang dunia juga? Nah, sebabnya adalah karena Rasulullah SAW ingin mempertegas sebenarnya bahwa fitnah atau godaan dari seorang perempuan itu adalah salah satu godaan yang terbesar umatnya setelah beliau nanti meninggal. Sebagaimana yang beliau sabdakan, ma taraktu finnas ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan kepada umatku setelahku adalah fitnah yang paling besar itu, bagaimana seorang lelaki itu mendapatkan fitnah terbesarnya, yaitu seorang wanita. Maka itulah mengapa secara khusus di sini sebutkan wanita yang ingin dia nikahi, padahal itu termasuk juga tentang dunia. Lalu hal yang lain yang berkaitan tentang wanita disebutkan secara khusus, padahal sudah bergabung dengan dunia. Wanita disebutkan secara khusus karena dikatakan godaan seorang wanita itu lebih besar fitnahnya daripada godaan syaitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ini di dalam surah An-Nisa ayat 76, bahwa inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah, dha'ifa. Tetapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya seorang wanita itu amatlah besar. Ini dalam surah Yusuf ayat 28. Sehingga ketika dua firman Allah Subhanahu wa taala ini dibandingkan, ketika Allah mengatakan tipu daya syaitan itu lemah, di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tipu daya seorang wanita ini azim, sangatlah besar. Sehingga di sini kita melihat dari zahir ayat ini bahwa sesungguhnya ketika dibandingkan syaitan dengan wanita, tipu daya, fitnah yang dihasilkan seorang wanita itu lebih besar daripada syaitan. Karena wanita ini berkaitan tentang nafsu seorang laki-laki, sementara syaitan ini ketika kita sudah menolak, maka ya sudah, tidak ada syaitan yang bisa menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan. Sementara manusia itu selalu berkaitan erat, tidak bisa terlepas dengan nafsu, entah itu nafsu yang baik atau yang buruk. Tetapi ketika ia digoda dengan wanita, maka besar kemungkinan ia bisa merubah niat baiknya menjadi niat yang buruk. Namun tentunya bukan berarti wanita adalah hamba yang hina, melainkan sama, laki perempuan itu sama. Tetapi bagi perempuan sendiri, apabila ingin menjadi wanita yang baik di sisi Allah, bahkan kedudukannya sangat tinggi, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Karena apabila seorang wanita itu tidak disibukkan dengan agamanya, maka niscaya ia sangat bisa memberikan dampak yang buruk bagi dirinya sendiri dan bahkan bagi orang-orang sekitarnya, khususnya laki-laki. Jadi demikianlah sedikit penjelasan mengenai hadis pertama ini. Bagaimana di hadis pertama ini diriwayatkan oleh dua imam besar dalam bidang ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun kesimpulan hadis pertama ini yang berbicara tentang niat, maka sebenarnya ingin mendorong kita agar senantiasa ketika melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau yang sesuai dengan syariat, maka hendaklah kita melakukan amalan tersebut
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, karena Rasulnya. Dan apabila kita ingin mendefinisikan apa makna ikhlas itu, maka Imam Abu Ali Ad-Daqqaq beliau mendefinisikan ikhlas adalah ifradul haq fit ta'ah bil qasdi, yaitu bagaimana seorang hamba hendaklah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu tujuan satu-satunya di dalam sebuah amalan, melakukan sebuah perbuatan karena Allah, tidak mencampur adukan dengan sesuatu yang lain. Lalu apa kebalikan dari makna ikhlas itu? Maka kita dapati kebalikan dari ikhlas adalah riya. Dan riya sendiri kita telah mengetahui, riya adalah bagaimana seseorang beramal karena ia ingin dipuji atau karena ingin pamer. Maka itu riya secara umum yang biasa kita ketahui. Padahal ketika riya itu menjadi lawan kata dari ikhlas, maka sebenarnya apabila ikhlas adalah melakukan suatu perbuatan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya riya adalah bagaimana kita melakukan suatu amal karena makhluknya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya terbatas pada ketika kita melakukan amalan karena ingin dipuji, karena ingin pamer, maka riya tidak sesempit itu. Ketika Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan tarkul amal min ajlin nas riya, meninggalkan suatu amal karena sebab manusia, maka itu juga termasuk riya. Contoh, ketika seorang guru memerintahkan kepada muridnya, ayo naik ke depan, jelaskan tentang ini, tetapi justru ia malu, tidak ingin karena takut dipuji oleh manusia, takut dipuji secara berlebihan, maka ia menolak si murid tersebut. Tapi murid tersebut menolak karena ia takut dipuji oleh manusia. Maka ketakutannya ini bukan karena takut kepada Allah, tetapi justru takut kepada manusia, takut dipuji, maka ia menolak. Maka hal tersebut bisa juga dianggap riya. Jadi ketika hal tersebut kita dapati, guru kita menunjuk untuk naik ke atas, tetapi kita takut dipuji oleh manusia, maka ketika hal ini bertabrakan antara takut dipuji manusia, maka kita justru memilih tidak naik, maka sebenarnya bukan amalan yang kita tinggalkan, tetapi bagaimana kita senantiasa niat kita yang kita perbaiki. Jadi ketika ada amalan baik dan kita takut hal tersebut niat kita merusak amalan kita, maka sebenarnya afdolnya bukan amalan yang kita gugurkan, tetapi bagaimana niat kita ini kita perbaiki menuju menuju niat yang baik. Jadi niat naik ke depan karena ingin berbagi ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala menyebarkan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Dan melanjutkan perkataan Fudail bin Iyad, al-amal min ajlin nas riya. Begitupun ketika kita melakukan suatu pekerjaan tetapi karena manusia, melakukan ibadah tetapi karena ingin dipuji oleh manusia, oh si fulan itu semangat sholatnya ketika dilihat oleh manusia, tetapi ketika manusia pergi, maka ia futur, imannya lemah untuk melaksanakan suatu ibadah, entah itu sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan lain-lain yang semisalnya. Maka ia lemah, itu karena ia beramal karena sebab manusia, maka amalan tersebut juga termasuk suatu riya. Imam Fudail bin Iyad mengatakan melakukan suatu amal karena sebab manusia adalah syirik. Syirik ini maksudnya adalah syirik kecil, yang dimana Rasulullah maksudkan adalah riya. Maka apa yang dikatakan selanjutnya Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, dan adapun ikhlas adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menghilangkan riya dan syirik kecil ini di dalam hatimu, maka itulah ikhlas. Ketika kita melakukan suatu amal bukan karena manusia, dan ketika kita meninggalkan suatu amal bukan juga karena manusia, dan murni kita melakukan amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ikhlas yang dimaksudkan oleh Imam Fudail bin Iyad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.